bukan bagian dari TPID. TPID itu kan tim pengendali inflasi daerah. BPS di luar itu. Berarti nggak ikut mengendalikan? Salah satu faktor yang sudah saya sampaikan di awal tadi secara tersirat bahwa budaya konsumsi kita itu sangat dipengaruhi pertama oleh momentum, kesempatan-kesempatan kayak hari raya. Ya, apa sekarang manfaatnya? Ketika misalnya saya kaya, misalnya, saya kan bebas mau beli apa aja kan terserah saya, toh duit saya nggak ada efeknya gitu kan, betul nggak? Sebenarnya Kebetulan aku belanja wae. Delok. Belanja. Lah nang blonjo. Ya kanggo bojoku rek. Iki aku tuku 2 ton nih. Brambang. Loh, kok akeh? Loh, iki mari iki awak dhewe kan posoan, jelas tambah larang. Nyetok ngono ta? Tak stok iki tak timbun nang omah. 2 ton. Aku jange 10 ton maneh. Aja. Tuku rondo. Ngono kok awakmu ngawur. Lah apa ngawur? Yo gare rego mundak lek mbok stok kabeh ngono. Tapi kan tak laporno tambah kenek kok. padha kena kan aku stok dhewe awak kok. Siapa sih ngomong nang ngene? Soalnya awak dhewe iki ngomong soal inflasi. Wih. Dan kita kedatangan tamu spesial, ada Pak Arief Budianto SEMM dari tim BPS, tim pengendali inflasi. Ya. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sangat sehat sekali. Tapi yang bikin tidak sehat satu. Apa Pak? Melihat Cak Kerto. Iya. Berat. Oh berat. Iya berat. Iya. Beban saya jadi berat melihat Cak Kerto. Kalau melihat Cak Mojo. Enteng. Enteng ya. Enteng. Baru sekali aja nggak kuat Pak. Saya sudah 8 tahun Pak. Tapi inflasi ini membuat berat kayaknya. Iya. Berat Kenapa? Di MC-nya ini. Iya, hostnya ya. Nah, Pak Arief, saya pengen tahu sama Cak Mojo ini. Ini kan kalau kita ngomongin soal inflasi, karena BPS ini salah satu bagian dari TPID. TPID apa? Tak garap langsung ya, TPID apa? Pak Arief monggo. Nah, Biar dijelaskan. Biar dengar masalah. tim pengendali inflasi daerah. Ngono ta to? Iya, Pak Arief, sebelum kita kemana-mana dulu, saya pengen tahu sama Cak Mojo. Inflasi itu apa sih? Kenaikan harga toh atau gimana sih? Jadi gini toh, inflasi itu. Pak Arief, bukan Pak Merif. Kayaknya sudah dapat bocoran Cak Mojo tadi. Iya. Tapi bocornya sedikit. Sedikit ya. Jadi cerit-cerit gitu. Iya. Malah nanti miss. Miss. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus masyarakat Kabupaten Mojokerto ini tentunya. Cak Mojo dan Cak Kerto, kami dari BPS Kabupaten Mojokerto, saya ditugasi oleh pimpinan untuk berinteraksi dengan masyarakat yang saat ini diwakili oleh Cak Mojo dan Cak Kerto. Tapi kita tidak boleh belakrak ke Kertosono atau ke Mojo Panu. itu ya, Mojokerto. Memang harusnya diapit tadi artinya saya ini ya. Cak Mojo dan Cak Kerto. Nggih, kalau ngomong-ngomong tentang inflasi, sebenarnya kita itu lagi ngobrolin atau ngomongin apa? Budaya konsumsi kita, konsumsi masyarakat kita. Maksudnya gimana tuh Pak? Nah, gini. Kita itu sebagai bagian dari masyarakat. Contoh pribadi kita. Terus kita punya keluarga atau rumah tangga. Itu kan mengkonsumsi makanan. Termasuk mengkonsumsi non makanan. Nah, ini masih ada pertanyaan, loh, non makanan kok dikonsumsi begitu ya? Contohnya non makanan apa? Contohnya? Kursi, air, sabun. Kalau air kan makanan, bagian dari minuman. Iya, vitamin. Iya. Jadi konsumsi itu sebenarnya kita lagi membicarakan budaya konsumsi kita. Begitu. Terlepas nanti bagaimana inflasi itu mendeteksi. Apa yang mendeteksi itu? Apa Cak Mojo? Lek Mojokerto menemukan apa ya, mendeteksi itu iya. Apa ya? Ibarat orang nginceng itu wis ketok lamat ya, ngintip atau nginceng. Ngintel iya, kayak gitu. Jadi inflasi itu kan sebenarnya perubahan
pola konsumsi yang ada di masyarakat yang memang secara tadi saya singgung ada ilmu yang harus kita pakai untuk apa? Untuk melihat gejala-gejalanya. Dan itu harus dihitung ternyata. Kalau kita bicara di masyarakat, kita tidak cukup apa istilahnya, bukti istilahnya. Catatan yang ada di rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto misalkan, itu hampir tidak tercatat. Makanya ditugaskan oleh negara melalui pemerintah Kabupaten Mojokerto dan kebetulan di setiap wilayah kabupaten kota itu ada yang namanya BPS. Karena tadi Cak Mojo ya yang belum tahu BPS ya. BPS itu Badan Pusat Statistik. Salah satunya ditugasi untuk apa? Menghitung inflasi ini. Ya opo sih sakjane budaya konsumsi masyarakat Kabupaten Mojokerto dilihat dari waktu ke waktu, bisa dari minggu ke minggu, bisa dari bulan ke bulan, begitu. Jadi inflasi itu ya kehidupan sehari-hari kita. Kalau secara bahasa inflasi itu barangkali jenengan pernah sekolah nggih, Cak Mojo dan Jakarta? Alhamdulillah saya SD itu 8 tahun, Pak. 8 tahun, bagus nggih. Berarti ngelontok wisan ilmu. Lek Cak Kerto sampai 7 tahun. 7 tahun. Iya. Pernah kuliah? Kuliah, Pak. Kuliah. Saya alhamdulillah itu 12 tahun kuliah, Pak. Ya. S3 ya? S3. Dibagi, Pak. Kenapa? Apa hubungannya nih, Pak, dengan sekolah? Iya. Jadi sebenarnya dulu kalau jenengan sekolah, ya sekolah tentu tadi toh. Kalau ndak amnesia ya, kan berarti kita ingat kalau ndak amnesia. Di SMP kalau ndak salah, di era-era saya sekitar tahun 80-an. Belum lahir ya? Oh, belum lahir tidak apa-apa. 2000-an ya? Nggih, nanti itu urusannya Bu Bidan. Lahir atau enggak urusannya Bu Bidan itu. Jadi di era saya dulu itu SMP ya, kita sudah dikasih info, dikasih pelajaran sama guru kita. Inflasi. Inflasi itu apa sih? Apa Pak inflasi? Oh ternyata inflasi itu secara bahasa adalah kenaikan harga barang-barang. Kebutuhan pokok kita tentunya. Itu yang secara awam. Ternyata udah lama ya toh ya dikasih tahu ya. Aku itu baru juga sampean dibocori Pak Arif. Oh nanti Rif, kamu tuh mau jadi tim harga dari BPS itu waktu SMP. Itu sebenarnya sudah dibocori, cuma karena waktu itu saya pas lagi tidak masuk. Iya, jadi kayaknya teman saya yang dapat bocoran. Saya tidak dapat bocoran. Ya. Produser biarkan aja podcast ini ya. Ini Pak Arif ini dari tim harga, bagian dari TPID, tim pengendali inflasi daerah. Jo. Iya. Kita pengen tanya, apa tuh? Pak Arif, ini yang menjadi saya sampai detik ini nggak bisa tidur. Dari jam 12 malam sampai hari ini nggak tidur saya, Pak. Wah, mikir apa toh? Inflasi ini. Kenapa inflasi ini, Pak Arif, hanya pas mendekati Lebaran, momen seperti itu? Apakah gara-gara ada penimbun seperti bapaknya Mas Mojo ini, atau punya indikator yang lain? Iya, tadi sedikit meluruskan. Kayaknya Cak Kerto agak bengkok sedikit. Iya, kan perlu diluruskan aja. Yes. Iya. Tapi ini meluruskan apa? Demi kebaikan. Iya, demi kebaikan. Meluruskan yang bengkok. Iya, statement Cak Kerto. Kalau meluruskan yang lain nanti jangan di sini. Iya. Urusan rumah. Jadi BPS itu bukan bagian dari TPID. Tolong digarisbawahi. Bukan bagian dari PPID. Bukan bagian dari TPID. Bukan bagian dari TPID. TPID itu kan tim pengendali inflasi daerah. BPS di luar itu. Berarti nggak ikut mengendalikan? Tidak. Kenapa? Karena BPS ditugasi khusus oleh negara untuk menghitung. Saya pingin analogi yang paling membumi ya. BPS itu ibarat wasit pertandingan sepak bola. Kalau BPS sebagai wasit, yo melok main, yo lek ono mungsune kate nglebokno tak pritahe tidak sido ya. Tapi lek kate nglebokno masih pelanggaran tak terusno. Itu salah satu alasan. BPS itu wasit di inflasi ini. BPS ditugasi untuk apa? Untuk memotret. Nah, motret itu jangan dibayangkan nggawa kamera. Ilmunya ilmu memotret. Jadi BPS itu punya tugas khusus dari negara untuk apa? Untuk memotret salah satunya indikator inflasi. Memotret itu kenapa? Kami pakai analogi memotret. Memotret itu sedikit berbeda dengan melukis. Kalau memotret itu objektif. Tinggal
Yang menjadi baik atau tidak hasil jepretannya itu kan tergantung kameranya. Berarti tergantung metodologi yang kami pakai. Atau tergantung fotografernya, kami sendiri, petugasnya. Petugasnya ngantuan, petugasnya lalian, apa petugasnya bolosan misalkan. Jadi datanya tidak sesuai. Jadi di situ faktornya. Jadi kami itu tukang potret. Kalau tukang lukis beda loh, Cak Mojo. Tukang lukis, misalnya ngelukis Cak Mojo. Irunge sakjane pesek rada bangir. Tapi njaluk dimbangirno maneh Pak Johan. Lali bojone pasti. Berarti ndak objektif berarti BPS. Kalau BPS tukang lukis, tapi BPS tukang potret. Pasio peteng, pasio padang, kamerae bu Canon, bu kamera Fuji misalkan. Sudah kita jepret saja. Kita nyari sudut yang terbaik. Itu tugas BPS. Canon dan Fuji silakan iklan di sini ya. Ini saya rasa tausiah ya. Iya. Alhamdulillah. Ada guyonannya, ada tausiahnya. Next loh, pertanyaan selanjutnya. Belum terselesaikan. Kan tadi baru membengkokkan supaya lurus. Iya, enggak apa-apa toh. Enggak dibatasi waktu, enggak dibatasi sampai duhur enggak apa-apa toh. Iya, cuma kita bahas usia. Oh, batasi. Paling Mas Johan yang dibatasi keroncongannya. Sebentar Pak Johan, sabar ya. Oke, jadi itu salah satu tugas BPS. Terus terkait dengan iki kok ono podcast inflasi menjelang hari raya. Enggak sebenarnya Cak Mojo dan Cak Kerto. Kami itu lagi-lagi ditugasi negara setiap Senin kami tuh hadir di SBK. Ngumpul bareng bagaimana ngobrol bareng secara Zoom meeting dengan pusat. Yang dipandu oleh Kemendagri dan kementerian terkait. Tidak lupa juga pimpinan kami BPS RI yang ada di sana. Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan hasil potret tadi. Berarti itu setiap daerah di seluruh Indonesia? Terkait dengan amanah yang disampaikan oleh negara tadi melalui Kemendagri, sebenarnya hanya sebagian kecil kota IHK yang ada di Indonesia. IHK apa? IHK indeks harga komunitas. 80 Mas Ian. Cak Kerto. IHK. Tetot menyerah. Oh, menyerah. Indeks, kok indeks sih? Iya. Indeks harga komoditi. 85. Konsumen. Produser ini acara apa sih? Kuis-kuisan ini. Tebak-tebakan. Jadi karena terbatasnya tugas yang disampaikan ke BPS, maka melalui forum yang tiap Senin tadi, Zoom meeting inflasi, pengendalian inflasi, seluruh kabupaten kota Pak Tito Karnavian menghendaki harus ada indikatornya. Maka dilahirkanlah yang namanya IPH, indikator perubahan harga. Seluruh kabupaten kota di luar IHK. Jadi kalau kita bicara inflasi ada dua lek kate ngomong perspektif kok jadi kedukur Cak Mojo. Sudut pandang ya. Sudut pandang. Jero-jero Pak. Nggih. Sakjane ndak jero sakjane. Ndak jero. Iki sekolah ndek ya Pak. Jadi ada dua sudut pandang yang ingin kami sampaikan. Kalau bicara inflasi tadi di masyarakat itu terkait bagaimana kenaikan harga barang-barang dan jasa. Kenapa saya bilang jasa? Karena tarif suntik ke dokter, tidak melihat dokternya cantik atau tidak cantik, itu tetap dipotret. Buat dokternya dipotret, tapi harganya dipotret. Suntiknya yang dipotret. Hati-hati ya, hati-hati. Bukan subjeknya, tapi harga yang dipotret. Bukan dilukis. Bukan dilukis, wah dokternya ayu tak murah noai cek laris misalkan begitu kan. Ada faktor promosi juga di situ. Makanya hati-hati. Yang perlu jalan garis bawah tadi BPS itu memotret. Jadi seluruh harga di tingkat konsumen dipotret. Didata tentunya. Tapi pakai filosofi memotret, bukan melukis. Kalau tadi Pak Arief mengelak bahwa tidak harus ketika menjelang Lebaran inflasi begitu ya. Terus sekarang indikatornya apa Pak yang menyebabkan terjadinya inflasi? Katanya Mojokerto di luar dari indeks harga konsumen. Tapi kalau nggak mesti setiap Lebaran inflasi, buktinya naik harga-harga kalau Lebaran. Apa itu permainan BPS aja sebenarnya? Mengaku aja deh Pak. Mengcover. Enggak. Klarifikasi.
Jadi kita kompor-komporin aja rame ya. Iya. Jadi gini, Pak, buktinya naik gitu kalau lebaran. Jadi gini, di inflasi itu hasil pemotretan kami, pendataan kami, dan penghitungan kami itu memang secara series bulanan. Artinya kita bicara series kalau setahun itu 12 bulan ke belakang. Oke. Sampai berapa tahun sekalipun, itu ada potret atau data-data yang dihasilkan oleh BBS terkait dengan apa? Inflasi atau deflasi. Tadi belum disebut atau deflasi. Deflasi. Kalau inflasi itu naik, deflasi turun. Nah, tapi tengah-tengah, Pak. Makanya kalau anak-anak muda itu jangan sampai deflasi semangat dan cintanya kepada pasangan. Iya. Harus selalu inflasi. Tapi kalau harga-harga komoditas tidak boleh. Oke. Pesannya di situ. Tapi kalau anak-anak muda harus selalu inflasi semangatnya. Naik terus maksudnya. Ya, pesankan ke Kemendak dong, Pak. Jadi kembali ke data series tadi. Dari data series yang kita hasilkan sama dengan jenengan. Iya. Ibu biasanya bulan ini tanggal iki ya. Hafal tuh hari jenengan. Sama di sini juga. Biasanya kalau bulan-bulan menjelang momen tertentu mesti komoditas ini naik. Seperti itu. Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Cak Kerto. Tapi saya memang silent sedikit karena saya harus menyampaikan dari awal itu. Cek ndak ujuk-ujuk opo kok mosok ya ndak. Jadi dari pelajaran yang tadi hikmah yang saya sampaikan, waduh kok ceramah malah tersirat. Yang tersuratnya kan ada indikator-indikator tadi. Di bulan-bulan tertentu itu mesti naik, di bulan-bulan tertentu mesti turun. Tapi hati-hati, kita itu punya momen-momen yang terkait dengan kalau Januari sampai Desember itu tahun kalender ya. Terus ada lagi yang tahun Hijriah, Masehi dan Hijriah. Itu beda. Trennya akan berbeda. Pada saat tren naik atau turunnya inflasi itu secara series itu berdasarkan tahun Hijriah. Nanti jatuhnya di tahun kalender beda. Contoh, Rioyo atau Hari Raya tahun ini itu kan akan lebih cepat secara bulan. Nanti kan di bulan April. Kemarin di bulan April mungkin tanggalnya lebih lambat. Sama. Makanya kita harus cermati data series itu dari dua sudut pandang tadi. Dari tahun Hijriah dan tahun Masehi. Kalau momen-momen tertentu kayak Natal, Tahun Baru itu sudah pasti. Karena acuannya dari tahun Masehi. Tidak ada masalah. Tapi kalau acuannya tahun Hijriah, kayak Hari Raya Kurban, itu Hijriah. Tidak mesti jatuh di bulan Oktober misalkan. Dia akan maju terus. Oktober, mulai dari akhir pertengahan, sampai nanti bisa jadi tahun keberapa itu jatuh di Agustus. Itu sih pelajarannya. Makanya data series yang tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Cak Kerto, itu sudah sedikit kita singgung tadi menjelang hari raya tahun 2024 misalkan. Ini TPID itu biasanya kalau sebelum ada rapat Senenan yang saya singgung di SBK tadi itu mesti ngumpul bareng-bareng. Rapat maksudnya. Bahas terkait dengan antisipasi harga naik. Iya, bagaimana potensi harga naik menjelang hari raya Idul Fitri, terutama di Ramadan. Dan itu nanti terkait dengan pertanyaan tadi yang awal. Budaya konsumsi. Budaya konsumsi. Monggo dilanjut. Nanti Pak, tadi mesti naik kalau lebaran. Berarti ketika Pak Jokowi bilang turunkan pasti nggak bisa ya Pak ya? Itu atau cuma gimmick atau gimana? Maaf, ini bukan teman saya ya. Saya agak mundur sedikit saja. Biarlah agak jeda. Ya kan mesti gitu. Iya. Biar dijelaskan Pak. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa hasil potret kami itu akan dan harus dipelajari oleh TPID. Menjelang bulan-bulan atau momen-momen kayak sekarang misalkan. Ini kan mau Ramadan. Saya tanya sekarang ke Cak Kerto. Siap. Cak Kerto, biasanya lek kate Ramadan iku mesti nyiap masakan. Iya dong. Pengeluaran lebih banyak. Dan pasti istri belanja lebih banyak. Karena kebutuhan sehari-hari plus juga nanti. Kalau yang banyak tadi istrinya atau belanjanya? Belanjanya. Oh belanjanya. Istrinya cuma satu. Oh cuma satu istrinya. Di Mojokerto satu, di Malang satu, Jombang dua. Oh malah banyak nih Pak. Banyak iya. Jadi kebutuhannya pasti akan banyak Pak Arif. Dan untuk masaknya jauh lebih banyak. Karena nanti juga biasanya mohon maaf bagi-bagi takjil, makanan itu Pak ya. Itu
Gimana, Pak? Salah satu faktor yang sudah saya sampaikan di awal tadi secara tersirat bahwa budaya konsumsi kita itu sangat dipengaruhi pertama oleh momentum, kesempatan-kesempatan kayak hari raya, Nataru misalkan kemarin, itu bukan main. Kalau menjelang Ramadan tadi misalkan bumbu-bumbuan itu sudah pasti. Apalagi ada yang barbar tadi. Waduh, kok iki lek munda jare tak nyetok saiki ae. Tak nyetok saiki ae. Lah, itu bagian dari yang memperparah kondisi inflasi kita. Jadi momen-momen yang saya sampaikan tadi memang harus dipelajari. Tidak semua harga naik di momen menjelang Ramadan dan hari raya. Tapi gini Pak Arif, tidak semuanya kebutuhan bahan pokok, tapi juga misalnya BBM, suku bunga kan bisa berpengaruh juga. Betul. Penjelasannya Pak Arif? Gini, jadi di inflasi itu bukan inflasi IPH ya, inflasi kecil tadi bukan ya, inflasi IHK yang dihitung oleh BPS. Kebetulan Kabupaten Mojokerto tidak termasuk di dalamnya kebetulan. Kita itu ada 8 kabupaten kota, sekaligus pengetahuan untuk jenengan. Jadi ada komoditas-komoditas itu yang harganya dikendalikan oleh pemerintah. Tadi disinggung BBM. Makanya sebenarnya peran dari pemerintah ini saya singgung sedikit ya, administrasi price, harga yang dikendalikan oleh pemerintah itu bukan dominan, tapi sudah tunggal pengendalinya pemerintah. BBM, tarif pesawat udara, loh itu dihitung inflasinya. Kalau pas lagi hari raya, coba jenengan beli tiket. Tiket KAI, itu bagian dari itu. Tiket surga. Wah, tiket surga masuk yang tadi inflasi di tetangga sebelah itu. Jadi seluruh komoditas yang saya sebutkan tadi itu tidak semuanya memang menjelang momen tertentu harus naik semua enggak. Tapi ada yang turun, asalkan satu harga dari kita jangan turun. Harga boleh turun. Begini, tadi Pak Arif juga mengatakan bahwa yang namanya inflasi itu juga tidak hanya barang tapi juga jasa. Betul. Pak, kalau misalnya setiap OPD ada permintaan untuk pembaruan misalnya kantor dan sebagainya, apa ini kalau terlalu banyak nggak terlalu memicu inflasi juga? Jadi gini, sedikit metodologis bahasanya. Kenapa? Harus kami sampaikan ke masyarakat. Jadi inflasi dilihat dari komoditas itu masing-masing komoditas istilahnya punya bobot. Ini yang perlu kami sampaikan. Apa artinya bobot? Berat, boleh mengartikan berat? Pas lihat ke sini. Iya, enggak, saya enggak berani lihat itu. Nanti saya khawatir ini ribonnya enggak enak nanti. Jadi setiap komoditas itu punya bobot. Contoh sekarang di hasil penghitungan SBH, wah ini sudah mulai ya. Agak metodologi tidak apa-apa ya. Agak metodologi karena tadi Cak Kerto memang sudah agak narik saya ke ranah metodologis, harus kami sampaikan. Cek rodok ngerti titik lah masyarakat. Jadi setiap komoditas itu ada bobotnya masing-masing. Bobotnya itu diistilahkan dengan nilai konsumsi. Saat ini beras yang paling tinggi. Beras yang paling tinggi. Makanya jenengan jangan kaget kalau beras naik sedikit saja inflasinya bakal meroket. Kenapa? Karena bobot beras sangat tinggi. Iya, sangat dominan. Kembali ke rumah tangga jenengan atau ke keluarga. Kalau jenengan hitung-hitung, walaupun tidak pernah berhitung jenengan ya, uang untuk beli beras dengan untuk beli peniti besar mana? Beras. Berarti bobotnya beras ini. Oh iya. Untuk beli beras dibandingkan dengan beli daging. Beras. Banyak mana? Tetap banyak beras. Meskipun jenengan tidak makan beras. Nggih, ada bobotnya ya, Pak Arif ya. Ada bobotnya karena konsumsinya lebih banyak ya. Iya. Jadi setiap komoditas itu punya bobot masing-masing. Makanya BPS itu ditugasi untuk menghitung secara metodologis. Kalau kita hanya berpegangan pada pengertian awam, naiknya harga barang-barang enggak salah memang. Tapi yang bagaimana gitu loh. Karena antar komoditas itu juga saling mengeliminir. Contoh. Harga lipstik naik. Gelisah enggak bapak-bapak kira-kira? Tapi harga beras turun. Saya pilih ini, harga lipstik naik, harga beras turun. Paling piro lipstik? Setahun paling 1 batang. Paling harganya paling mahal 100.000. Ya sudah, setahun 100.000 itu cukup untuk ibu-ibu. Tapi beras
meskipun harganya misalkan 12.000, tapi kan tiap hari kita konsumsi. Iya. Itu biar ada ini apa ya, ada gambaran yang sedikit lugas. Ya. Jadi setiap komoditas itu punya perannya masing-masing. Oke. Nah, ini pemerintah juga punya peran, Pak Arif, Cak Mojo juga. Ini saya menyampaikan bahwa punya aplikasi yang namanya Tumbas. Ini langsung diprakarsai oleh Disperindak Kabupaten Mojokerto. Aplikasi Tumbas itu kita bisa belanja secara online, Pak Arif. Aplikasinya bisa download di Play Store atau Play Store, begitu ya. Nah, moco amam tok ya. Memang karena belum pernah belanja di Tumbas. Nah, makanya sampean bisa langsung buka HP-nya sekarang Android pakai. Buka sih HP-ku sih. Ya. Terus buka langsung lah. Terus download Tumbas. Ya, Play Store. Oke. Nanti itu semua pasar, Pak Arif. Itu terakomodir di Kabupaten Mojokerto. Nanti bisa diantarkan atau COD di rumah. Wah, keren ya. Kita di sini bareng nyampe di rumah. Nah, di rumah. Ngandani apa ngiling no ini ke saya? Iklan, Pak. Oh, iklan. Oh iya. Nah, kebetulan proses pertumbuhan Tumbas ini kami di TPID itu kan diajak ngobrol juga, oleh Pak Iwan, Kepala Disperindak. Jadi kami itu memang dimintai masukan waktu itu. Jadi kalau jenengan ngomong Tumbas itu sesuatu yang tidak asing. Dan bahkan saya beberapa kali belanja di Tumbas. Wih, keren. Belanja apa kalau boleh tahu Pak Arif? Madu lada hitam? Rahasia. Ditunggu lama-lama jangan rahasia. Rahasia kalau di Tumbas itu kan online. Iya, online. Nggak ada yang melihat. Kecuali kita dan Tuhan. Nah, ngomongin soal Tuhan juga, ini anugerah Kabupaten Mojokerto diberikan kesehatan yang luar biasa orang-orangnya. Karena konsumsinya juga minuman sehat. Nah, kita punya masa nih. Wah, berondong. Ya, berondong iklan. Mohon izin. Ini terbaik dunia nomor 2 setelah Zam-Zam. Ya kan dari Jubel ini. Coba ya. Dari Perumda Mojopahit, namanya adalah Masa ya. Nah, ini luar biasa. Bikin hidup lebih sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Nyoblosnya bebas ya, tengah, pinggir boleh. Bebas. Dari bawah lebih baik. Oh, boleh dari bawah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segernya. Seger banget ya. Mantap. Ini sebenarnya kalau misalnya kita jadi promosi gitu ya, mungkin Kerto aja. Karena mau joyo, toh ya. Ayo minum dong. Lo sudah. Gimana Pak Arif? Minuman tersebut. Alhamdulillah. Saya itu sebenarnya dari tadi ngelirik. Iki aku kok ndak ditawani. Suguh ndak ditawani yang Cak Mojo, Cak Kerto. Padahal sing pelak wis mau iki. Silakan dihabiskan nanti bisa. Setelah minum. Berarti benar-benar masa ini pelepas dahaga. Luar biasa. Sebenarnya kontrak saya pindah ke sana kan. Iya. Pak Arif, tadi kan ngomongin soal aplikasi Tumbas nih ya. Nah, apakah keberadaan e-commerce lokal kayak gini, ini mampu nggak sih ngedukung pengendalian inflasi atau kayak gimana nih Pak? Terkait dengan yang online tadi, yang tadi sempat disebut salah satunya Tumbas. Kalau aplikasi di luar sana kan banyak sekali. Banyak sekali. Ini sebenarnya menjadi PR tersendiri. Karena ini berhubungan dengan hal goib itu Cak Mojo dan Cak Kerto. Iya toh, goib toh, online goib. Iya, saya melihatnya sebagai hal goib. BPS itu di 3-5 tahun terakhir itu memang ditugasi untuk ngontrol, memotret yang goib. Tapi jenengan tahu sendiri lah bagaimana effort yang harus dikeluarkan untuk memotret yang goib. Sudah pasti terjawab. Sangat sulit. Kenapa? Karena yang goib-goib, yang online ini, kalau Tumbas, emang kita tahu yang beli orang mana itu kan rahasia dari perusahaan Tumbas. Kalau di pasar jelas ya. Nah, kalau yang selama ini kita potret terkait dengan inflasi ada di pasar atau retail modern. Ada pasar tradisional. Bahkan di pedagang-pedagang keliling kelihatan. Tapi kalau yang namanya online ini menjadi PR tersendiri. Padahal sebenarnya ini bagian dari dinamika budaya konsumsi masyarakat kita. Justru PR kita bareng-bareng sebenarnya. Bagaimana ke depan kita berkolaborasi untuk kalau di dunia fotografi itu menyediakan alat atau apa itu istilahnya kamera ya, media lah, media
untuk memotret ini, yang online, yang goib ini menurut saya sangat goib itu. Memang bisa didekati dari berbagai level ya. Kalau di tingkat penyelenggara ya kayak Tumbas ini mungkin ke Desperindak sebagai owner ya penyelenggara. Kalau di online yang lain bisa didekati dari penyelenggaranya. Mulai ada ABCD, saya tidak perlu nyebut. Dengan pasti sudah hafal kecuali amnesia. Baik. Jadi, Pak Arief, saya pengen tanya juga, apakah BPS ini juga punya target untuk inflasi 2024? Ya kan? Sekali lagi BPS itu hanya ditugasi untuk menghitung. Yang punya target itu pemerintah. Kalau di 3 tahun terakhir contohnya, itu sampai dengan tahun 2024 itu negara atau pemerintah mentargetkan sebesar 3%, dan 2,5% yang 2024 ini. Apa itu maksudnya? Plus minus 1 deviasinya. Jadi inflasi secara kumulatif, tadi agak metodologis tidak apa-apa ya. Jadi inflasi secara kumulatif itu juga dihitung. Tadi ada sempat nyinggung jenis kalau tidak salah ya. Jadi kami itu menghitung inflasi harus dipublish. Disampaikan ke publik melalui salah satunya portal web. Pertama, bps.go.id itu yang pusat. Kalau Jatim itu jatim.bps.go.id. Ada pesan sponsornya ya. Kabupaten Mojokerto, kapmojokerto.bps.go.id. Dan itu bisa diakses semua siapa aja? Bisa diakses oleh siapapun sesuai dengan data atau indikator yang telah kami sediakan tentunya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Kami dengan sangat terbuka dan sangat mendukung dari seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto khususnya, umumnya Jawa Timur dan Indonesia untuk mengakses web kami, terutama kapmojokerto.bps.go.id. Monggo kalau ada data yang dibutuhkan. Kalau memang datanya tidak ada, bisa dikomunikasikan dengan PIC kami yang menangan. Tadi kita udah melangkah jauh, tapi faktor-faktor inflasi tadi belum sempat dijawab nih Pak. Apa sih sebenarnya selain pembelian besar-besaran itu apa sih Pak? Yang mempengaruhi inflasi itu sebenarnya kan inflasi itu kan indeks harga konsumen. Kalau kita bicara indeks harga konsumen itu sebenarnya kita tidak melulu ngomong harga di tingkat konsumen, tapi kita harus bijak melihat komoditas yang menghasilkan siapa? Produsen. Jadi bagaimana sebenarnya kita mengendalikan inflasi dari hulu ke hilir. Ini yang sangat penting. Ada peran pemerintah di sini. Saya pengen barbar sama Pak Arief. Pak, apa sekarang manfaatnya ketika misalnya saya kaya, misalnya. Saya kan bebas mau beli apa aja, kan terserah saya. Toh duit saya, nggak ada efeknya gitu kan. Betul nggak? Sebenarnya... Ini nggak bijak. Jangan dicontoh ya ini ya. Sebenarnya enggak. Semua itu bisa dicontoh, jangan keliru, Cak Mojo dan Cak Kerto ya. Semua itu bisa dicontoh sebenarnya. Cuma dipakai atau tidak. Kan gitu toh. Tadi kalau terkait dengan jenengan orang kaya, iyalah sugih-sugih kuku dewe gitu ya. Tapi jangan lupa setiap hak atau apa yang bisa kita tunaikan di masyarakat itu dibatasi oleh hak orang lain. Jangan lupa. Kita masih punya akhirat kan begitu. Waduh, tahu sih Amalia nih kayaknya. Selasa ya, tahu sih Selasa. Merasa kayak di masjid ya. Di sini penuh setan ya. Kenapa? Karena sebenarnya inflasi ini tadi saya singgung di awal itu membicarakan budaya konsumsi kita. Kalau bicara budaya konsumsi, jangan lupa bahwa yang menghasilkan ini ada produsen. Salah satu kita contohkan beras. Beras ini menjadi primadona loh sekarang, beras ini. Kalau jenengan pirsa, membaca, mendengar, atau membaca di media-media online, loh beras ini sekarang jadi lakon. Kenapa tadi? Karena beras itu bobotnya besar di inflasi. Bukan beras yang tontonan itu bukan, tapi bobot inflasi, bobot antar komoditas. Kalau naik sedikit saja, beras itu akan bikin inflasinya meroket. Termasuk sebaliknya, kalau beras itu turun walaupun sedikit bisa bikin deflasi. Tergantung kenaikan atau penurunan harga yang lain. Berarti ngendalinya. Kembali ke Cak Kerto tadi. Itu kurang sehat tadi Cak Kerto. Kalau jenengan sebagai orang kaya enggak apa-apa, kaya-kaya jenengan sendiri ya. Tapi jangan sampai kekayaan kita itu
membuat orang lain sengsara kan. Iya. Salah satunya Cak Kerto karena kaya ya tak borong. Keluargaku malah ndak uman beras. Iki berambang katanya muda tak borong. Itu yang ndak boleh. Kenapa? Iya, jadi faktor-faktor yang memicu inflasi itu salah satunya dari budaya masyarakat itu sendiri. Yang tadi panic buying katanya itu dari bahasa sananya tadi. Yang barbar tadi. Makanya sebenarnya dalam pengendalian inflasi tadi yang sudah disinggung, salah satunya yang kayak Cak Kerto ini yang harus diberesin. Iya. Habis ini Pak, saya tidak salah laporkan ke kepala dinas. Iya, budayanya Mas Cak Kerto. Gak oleh borong-borong begitu gitu loh. Kecuali borong kerso, beda. Kalau borong kerso enggak apa-apa. Tapi apa nanti langkah-langkahnya dari pemerintah yang setahu Pak Arief sebagai tim harga ya? Pastinya kan akan diajak kolaborasi begitu dengan pemerintah. Ngobrol-ngobrol. Apa yang harus diberikan kepada masyarakat supaya orang-orang yang seperti saya tadi ini bisa bijaksana. Yang kedua, pasarnya bisa netral harga-harganya gitu ya. Gimana? Betul. Jadi sebenarnya kita ke Mas Tunggu dulu, ada laptop ya. Tadi itu kan sudah saya sampaikan. Disinggung ya di depan tadi ya Pak Arief. Bahwa inflasi itu menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat tentunya. Jadi kalau di pemerintah itu ada TPID. TPID itu singkatannya masih ingat? Masih? Tim Pengendali Inflasi Daerah. Jadi inflasi itu tidak boleh ditekan. Makanya nekan-nekan itu tidak boleh. Tapi harus dikendalikan. Contoh, Pak regane muda ditekan didukno tidak boleh. Tapi mengendalikan. Bagaimana harga itu bisa di titik equilibriumnya, di titik keseimbangannya. Untuk keliru akuarium teman. Jadi TPID itu mempunyai tugas yang sangat mulia. Bagian dari tugas yang harus dijalankan oleh pemerintah melalui TPID. Instrumen-instrumen yang lain banyak. Melalui TPID inilah nanti. Pertama, dari potret yang dihasilkan BPS itu mesti akan dikaji. Tadi ada data series. Oh ini menjelang puasa Ramadan dan hari raya bakal naik. Apa komoditasnya? Misal brambang, cabai kok akeh wong iso bumbu-bumbuan itu. Saya sebutkan tadi data series. Biasanya lek kate riyoyoan mesti bumbu-bumbuan itu laris. Daging ayam, daging sapi, kecuali daging yang tadi ini ya. Jadi TPID itu mempunyai tugas khusus yang sudah viral sebenarnya. 4K. Yang pertama K-nya itu keterjangkauan harga. Keterjangkauan harga. Karena kalau harga-harga itu tidak terjangkau, apa artinya? Kita punya duit. Mendingan kita punya banyak duit, harganya terjangkau. Dari punya sedikit duit, harga tidak terjangkau apalagi. Acur ya. Terus yang kedua, itu PR-nya pemerintah juga. Apa tuh? Ketersediaan pasokan yang tadi saya singgung. Kalau bicara inflasi tidak hanya bicara di level konsumen, produsen stok. Penghasilnya ya Pak. Betul, stok. Karena di teori ekonomi kita masih ingat jenengan ada supply demand toh. Wis apa supply demand ndak Demand tahu saya. Iya, demand. Jadi ketersediaan pasokan ini sangat terkait langsung dengan produsen yang menghasilkan. Kembali ke contoh yang satu tadi. Beras dari gabah, gabah itu dari padi. Padi oleh siapa? Petani. Berarti apa? Harus kita rambut petani kita. Dan ini tugas pemerintah. Pada saat kita mengendalikan harga di level produsen, itu sebenarnya secara tidak langsung akan mengendalikan harga di level konsumen. Betul. Bedanya kalau di level konsumen itu cenderung kuratif, kalau di level produsen. Preventif. Wah, kok stunting berarti. Wah, ini saya ingat Ibu Bupati nih kalau ngomong-ngomong stunting. Sama sebenarnya di seluruh sendi kehidupan kita itu mirip-mirip penanganannya. Hanya istilahnya saja berbeda. Inflasi pun itu harus ada preventifnya tadi. Di mana? Di level produsen. Kalau di level produsennya aman, insya Allah nanti sampai di level konsumen jauh lebih aman. Memang ada PR di tengah-tengahnya ini yang agak berat. Antara produsen dan konsumen ini ada kan penyalur kan? Penyambung ada distributor. Betul. Ya toh? Distributor itu sampai ke pedagang eceran bisa dimainkan lah. Itu ada D1, D2, D3. Ini kan butuh badi toh, Pak. Lah kadang-kadang di level distributor sampai pedagang eceran ini yang perlu hati-hati. Makanya
Selain ada TPID itu yang kami sering kolaborasi di level kabupaten sampai ke pusat, itu ada Satgas Pangan. Oke. Jadi sing nimbun-nimbun koyok Cakerto mau, wah ini masuk. Sikat ya, Pak ya? Sikat, iya. Oke, Pak, selain dampak negatif inflasi, ada nggak sih dampak positif? Kembali ke dampak inflasi. Sebenarnya saya sedikit ini ya, pinjam analoginya kesehatan. Tadi kan stunting ya, betul. Preventif kuratif. Sama. Di inflasi ini karena punya dampak baik itu positif atau negatif. Apa tuh? Saya ingin menganalogikannya dengan inflasi itu seperti gula darah di tubuh kita. Wow. Jadi inflasi perannya dalam pembangunan. Kalau indikatornya enggak apa-apa ya, ini sih bocoran. PDRB yang dipotret oleh BPS, yang dihitung oleh BPS. Produk domestik regional bruto. Lek sampean nggak ngerti, PDRB itu penghasilannya Mojokerto, sudah itu. PDRB-nya Mojokerto ya sudah, penghasilannya Mojokerto. Itu sangat dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi. Analoginya tadi kayak gula darah. Jadi gula darah itu harus dikendalikan. Nggak oleh kedukuran apa Mas namanya? Namanya itu kalau terlalu tinggi namanya darah tinggi atau bisa jadi stroke. Darah tinggi? Iya. Enggak toh, kalau gula darah bukan gula tinggi. Ini kemarin gitu katanya. Aku gula darah Mas. Gitu. Sekarang gimana? Aku diabetes gitu. Nah itu kayaknya baru betul. Diabetes toh, iya. Iya tapi kan dia ada komplikasi yang lain Pak. Iyain aja lah Pak, kelamaan Pak, iyain aja Pak. Enggak apa-apa. Nggak, saya khawatir amnesia betul itu loh. Kasihan masyarakat. Jadi persis kayak gula darah itu kalau terlalu tinggi bikin diabetes, bikin sakit. Inflasi juga gitu. Kalau terlalu tinggi bikin sakit. Di mana sakitnya coba? Kalau harga terlalu tinggi, dampak yang paling real, paling kita rasakan apa? Dompet kita, ndak ono regane. Betul. Gitu? Kenapa? Harga-harga pada naik. Contoh kemarin misalkan. Apa tuh Pak? Di komoditas bawang misalkan atau cabai. Biasanya duit 10.000 oleh sak kilo. Saiki oleh mek seperapat loh. Nah, regane berarti itu. Terkait dengan dampak inflasi ini dan pengendaliannya sebenarnya saya ingin cerita sedikit. Dan lagi-lagi mohon maaf, saya kayaknya bikin kuis ke jenengan. Jenengan tahu enggak siapa pengendali inflasi terbaik? Kalau tadi kan jenengan bicara ada pemerintah dan masyarakat. Siapa sebenarnya pengendali inflasi terbaik? Saya Pak. Saya. Enggak Pak, istri saya. Karena nggak beli-beli gitu ya. Karena bijaksana dalam membeli. 1.000 untuk Cakerto. Keren. Betul. Nih. Ngawur. Ngawure ku bener. Apa meneng? Bener ya malah ngawur ku. Jadi bener. Jadi istri kita. Istri kita apa istri kita? Istri saya aja. Oh, istri ya? Iya. Istri ya karena banyak ya. Kalau yang satu ya sudah istri ya. Istri kita itu menjadi pengendali inflasi terbaik di level masyarakat sebenarnya. Pengen tahu buktinya? Buktinya Pak? Kan inflasi itu direkam atau dipotret dari harga yang ditransaksikan toh. Kalau harganya masih angen-angen, misal kita mau beli mobil. Aduh kepingin tuku mobil. Duitku mek 50 juta, mobilnya 100 juta. Ndak sido ta? Enggak sido. Oh, ada kredit, Pak. Ada kredit. Beda lagi nanti. Mantan sales ngomong. Itu nanti ke OJK urusannya. OJK. Jadi sebenarnya potret dari inflasi itu harganya ditransaksikan. Dan yang paling jago bertransaksi tadi ibu-ibu. Makanya mak, salah satu kuncinya itu ada di mak sebenarnya inflasi itu. Jadi sebenarnya peran masyarakat ini sangat besar. Kalau peran pemerintah itu kan sebuah kewajiban. Bagaimana pemerintah itu preventif dan kuratif. Kuratifnya apa? Kalau preventifnya tadi mengendalikan di sisi produsen. Kita contohkan gabah, banyak yang lain. Petani itu kan tidak hanya petani padi, ada petani tomat, ya toh? Petani bawang atau berambang, bawang putih, macam-macam. Kalau dikendalikan dari produsen, insya Allah aman. Tugas selanjutnya apa? Mengamankan di level distribusi. Ada D1, D2 sampai ke pedagang pengecer, yang etek tadi. Sampai itu. Mengamankan sampai itu ya? Iya, sampai di level konsumen pun ada jenengan barangkali ingat operasi pasar. Pasar murah itu ya? Pasar murah juga.
Terus ada lagi kalau di program pusat itu GPM, Gerakan Pangan Murah. Itu salah satu instrumen yang digunakan untuk mengendalikan harga. Cek tidak dukur-dukur. Karena siapa? Pada saat harga itu tinggi, apalagi kebutuhan pokok tadi ya, itu yang paling merasakan itu siapa? Masyarakat. Makanya tadi melalui program-programnya pemerintah sebuah kewajiban. Tapi masyarakat punya peran. Walaupun di level produsen punya peran masyarakat. Pengen tahu? Apa tuh? Contoh, kalau harga cabai di musim-musim tertentu itu naik, bahkan kadang-kadang turun gitu ya. Kalau pas lagi naik, ini sebenarnya bisa digalakkan penanaman horti di level rumah tangga. Horti kan macam-macam itu, tomat. Bisa tuh nanam toh? Bisa. Nanti bisa metik toh, nggak bisa nanam kan. Dia nanam dosa aja bisa, nanam tumbuhan masa nggak bisa. Astagfirullah. Jadi kalau di bayangkan jenengan, kalau di masing-masing rumah tangga itu punya tanaman cabai. Saya yakin terkendali. Harga cabai. Jangan-jangan malah deflasi. Deflasi untuk ukuran tertentu kan baik tadi. Sama dengan gula darah, kembali ke tadi. Jadi gula darah itu tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu deflasi, apa artinya? Harga-harga turun, daya saing produk itu semakin rendah. Kenapa? Produsen mengeluh. Iya, produsen mengeluh kenapa? Karena nanti volume penjualannya menurun. Kalau volume penjualannya menurun berarti produksi kan akan diturunkan oleh perusahaan. Nanti ke upah buruh macam-macam. Makanya kemana-mana. Kalau kita bicara inflasi sama dengan darah. Darah terlalu tinggi, terlalu... Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Perasaanku sama si dia juga harus dikendalikan. Kalau terlalu tinggi, gak enak. Tapi enggak apa-apa. Kalau yang itu deflasi, enggak boleh. Nah, kita terakhir di pengunjung ini pengen Pak Arief memberikan banyak ilustrasi. Terutama untuk emak-emak. Apalagi ini menjelang Lebaran Pak Arief. Saya pengen Pak Arief memberikan himbauan supaya kita terlepas dari inflasi. Walaupun memang kita saat ini Kabupaten Mojokerto di luar dari indeks harga konsumen begitu ya, Pak. Monggo saya kasih kesempatan kita. Oke, terima kasih khususnya kepada warga Kabupaten Mojokerto terkait dengan inflasi yang tadi sudah kita diskusikan. Ada beberapa hal tersirat yang ingin saya sampaikan ke panjenengan semua. Karena sebenarnya inflasi ini menjadi PR kita bersama. Baik itu menjaganya atau mengendalikannya. Kalau di level pemerintah sudah menjadi kewajiban untuk mengendalikan inflasi melalui TPID, Satgas Pangan dan OPD terkait. Dinas-dinas terkait. Tapi tidak kalah pentingnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto ikut handarbeni mengendalikan inflasi. Mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari yang sekarang. Contohnya kecil-kecil. Tadi saya sebutkan, nanam cabai sak pot. Nanam tomat sak pot. Besoknya sak pot, besok banyak kan ya. Jadi kalau kita semua bisa melestarikan himbauan ini untuk menanam istilahnya hortikultura mulai dari itu kan yang sering naik. Itu insya Allah akan terkendali. Jenengan tidak bakalan sambatan. Loh dawar cabai ini muda, nggak bingung loh sudah ada kok di pot saya tinggal metik begitu. Itu peran masyarakat dari level produsen. Kalau dari level konsumen, transaksi panjenengan dengan bakul-bakul atau dengan pedagang-pedagang itu sangat menentukan. Karena sebenarnya kita secara tidak sadar transaksi budaya konsumsi kita itu direkam, dipotret. Harga-harga yang terjadi, harga transaksi antara penjual dan pembeli ini menjadi acuan. Acuan apa? Untuk mendeteksi apakah di suatu wilayah itu terjadi inflasi atau deflasi. Jadi sangat banyak dan strategis peran dari pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Tentunya ini harus dimulai dari diri kita sendiri, dari sekarang. Kalau tidak kita, siapa lagi yang ikut menjaga kondusivitas Kabupaten Mojokerto, terutama yang berkaitan dengan inflasi. Wah, keren. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena ini berhubungan dengan demand pull inflation. Coba itu. Ya wes, toh. Cukup ya. Cukup aja.
akhirnya kita sudah obrolan kita. Terima kasih buat Wika Muda dan warga Kabupaten Mojokerto. Semoga ini bisa mengedukasi kita semuanya. Kita bisa bijak dalam berbelanja, dalam memenuhi kebutuhan kita, begitu ya, Pak Arif ya. Betul. Terima kasih Pak Arif. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun atas waktunya. Dan akhirnya saya Mojo. Aku Kerto. Terima kasih matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.